tahun lebih kita berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19. Sejak hari ini, Rabu 21 Juni 2023, pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi dan kita mulai memasuki masa endemi. Keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 mendekati nihil. Hasil survei menunjukkan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19. WHO juga telah mencabut status Public Health Emergency of International Concern. Pencabutan status pandemi ini kemudian menimbulkan tanda tanya terkait biaya pengobatan pasien COVID-19. Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi menyebut pengobatan COVID-19 tetap akan ditanggung pemerintah, namun dialihkan ke BPJS. Dengan begitu sistemnya pun mengikuti BPJS, di mana masyarakat yang masuk kategori penerima bantuan iuran, subsidi akan ditanggung pemerintah. Tetapi bagi pekerja swasta akan ditanggung oleh perusahaan. Kan COVID ini tidak akan pernah selesai, tidak tahu kita kapan akan berakhir ya. Tetapi memang sudah tidak dalam keadaan yang patut untuk didaruratkan. Karena itu semua penanganan akan dikembalikan secara normal. Kalau dikatakan bahwa nanti harus membayar, bukan begitu. Karena nanti pembayarannya itu mekanismenya akan ditanggung melalui BPJS Kesehatan. Namun pencabutan status pandemi COVID-19 di Indonesia dinilai kurang tepat. Alasannya, menurut epidemiolog Diki Budiman, WHO masih menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Menurut Diki, lebih tepat jika pemerintah mencabut kedaruratan kesehatan atau mencabut Kepres mengenai COVID-19. Karena kalau bicara pandemi itu level global gitu. Jadi hanya WHO yang kalaupun mau mencabut itu ya, walaupun dasarnya sendiri di International Health Regulation masih belum cukup kuat ya. Tapi setidaknya dia sudah punya dasar karena pertama, Public Health Emergency International Concern-nya sudah dicabut. Status pandemi COVID-19 sudah dicabut. Lalu, apakah Indonesia siap hidup berdampingan dengan COVID-19 mulai dari sekarang? Tim Liputan, Kompas TV. Indonesia resmi memasuki masa endemi COVID-19 setelah status pandemi dicabut oleh Presiden Jokowi. Menurut Presiden, saat ini angka penyebaran COVID-19 sudah nyaris nihil atau 0 kasus. Begitu juga dengan status masyarakat Indonesia yang sudah hampir 100% memiliki antibodi COVID-19. Lalu bagaimana menyiapkan masyarakat untuk siap hidup berdampingan dengan COVID-19? Kita akan bahas hal ini bersama sejumlah narasumber. Ada juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakalena, dan epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Mas Diki Budiman. Selamat pagi pada semuanya sudah hadir, Mas Diki, Dr. Nadia, selamat pagi, Pak Melki. Selamat pagi. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di masa endemi ini. Jadi ini sebenarnya informasi yang tentunya disambut baik oleh semua pihak. Tapi tentunya kita ingin memasuki masa endemi dengan benar. Dengan benar dalam arti kita benar-benar belajar sesuatu dari pandemi dan sudah lebih siap untuk menghadapi mungkin tantangan-tantangan kesehatan masyarakat lainnya begitu ke depan. Nah, sampai di titik ini sebenarnya kita ingin tahu juga nih, Dr. Nadia, status COVID itu kita yakin tidak nol sebenarnya, tapi sebenarnya itu paling terakhir itu seperti apa sih gambaran penyebaran COVID, kondisi COVID maupun ancaman COVID-19 yang masih ada di tengah kita itu seperti apa, Dr. Nadia? Ya, jadi Pak Presiden memutuskan untuk Indonesia dinyatakan dalam situasi epidemi atau di situasi endemi itu sebenarnya adalah bukan keputusan yang dalam waktu singkat. Kita tahu bahkan sebelum WHO itu mengumumkan dicabutnya kedaruratan kesehatan global, kita sudah 4-5 bulan sebelumnya melakukan konsultasi kepada WHO bagaimana kondisi Indonesia, dan saat itu sudah dikatakan Indonesia sebenarnya sudah siap untuk memasuki situasi endemi. Hanya saja WHO meminta ada strategi kesiapsiagaan dan respon yang harus disiapkan sampai 2025. Nah, ini tentunya berdasarkan kondisi-kondisi kita ya, Mas, bahwa kalau kita lihat memang
sejak tentunya bahkan saat Omikron yang diperkirakan akan meningkatkan jumlah kasus yang sangat signifikan, ini kita tidak terjadi di Indonesia. Bahkan kemudian mobilisasi pasca mudik yang hampir 123 juta, artinya lebih dari situasi tahun kemarin, itu juga kita tidak melihat peningkatan yang signifikan. Peningkatan kasus XBB 1.16 yang dikatakan bisa juga meningkatkan jumlah kasus, ternyata kita hanya pada waktu itu paling tinggi kasusnya mencapai 2.600, setelah itu terjadi tren penurunan. Nah, kalau kita lihat secara rata-rata kasus kita itu sudah di bawah 100 sampai 150 per hari, dengan tentunya angka kematian antara 0 sampai dengan 5 per hari yang dilaporkan. Nah, tingkat keterawatan rumah sakit itu juga sangat rendah, di bawah 1%. Nah, kondisi-kondisi inilah yang tentunya menyebabkan situasi kita yang semakin membaik, dan artinya penanganan pandemi ini terus terkendali di negara kita. Selain itu, kalau kita melihat bagaimana ketahanan di level masyarakat dan individu, dari survei itu kan 99% masyarakat kita sudah memiliki antibodi. Nah, kalau melihat angka fatalitas ini dibandingkan dengan penyakit lain sudah jauh lah begitu ya, Dr. Nadia, dibandingkan masih banyak lah penyakit lain yang justru harus menjadi perhatian masyarakat juga dalam kondisi sekarang begitu ya, Dr. Nadia? Artinya kasus masih ada, tetapi pertama tingkat fatalitas sudah sangat jauh menurun. Jadi kalau kita lihat angka yang sakit berat ataupun kematian itu kurang lebih sama seperti penyakit-penyakit yang selama ini ada. Yang kedua yang kita lihat juga bahwa masyarakat banyak yang tertular atau sakit, tapi mereka cenderung bisa untuk mengatasi sakitnya ini sendiri. Artinya kita bisa lihat cenderung tidak bergejala dan juga durasi sakitnya lebih singkat. Nah, yang penting juga adalah kalau kita lihat sekarang fasilitas pelayanan kesehatan ini sudah bisa mampu menangani. Jadi sama seperti demam berdarah begitu. Oke. Nah, saya ke Mas Diki. Memasuki endemi, sebenarnya bagi masyarakat nih artinya apa nih? Apa yang harus diketahui oleh masyarakat pada saat kita sudah melewati sebuah pandemi, memasuki endemi, terutama kalau dari sisi kewaspadaan juga gitu. Karena selalu ada aja gitu angkanya lagi naik nih, di negara sebelah udah mulai muncul lagi nih angkanya, dan itu selalu menimbulkan kekhawatiran lagi. Jangan-jangan gitu, bisa terjadi ada lonjakan lagi. Ya, seperti yang Dr. Nadia barusan sampaikan ya. Kalau menjadi endemi ya katanya menjadi seperti demam berdarah ya, berarti kita akan tuh berarti akan terjadi potensi KLB yang akan terjadi tuh, misalnya KLB di daerah mana atau bahkan KLB pun bisa terjadi gitu ya, lonjakan khusus di daerah tertentu. Betul, KLB tifoid, kan seperti itu. Yang endemik itu akan selalu berpotensi menyebabkan kejadian luar biasa. Nah, itu yang harus disadari dengan cara kita harus lebih aware, lebih awas bahwa supaya tidak terjadi perilaku hidup bersih, upaya melindungi yang rawan dengan vaksinasi, termasuk kalau perlu memakai masker itu menjadi bagian yang harus dibiasakan ya, menjadi hal yang juga dibiasakan. Termasuk di sini antisipasinya juga dari sisi pemerintah sendiri, bahwa nanti akan ada nih misalnya kemungkinan, karena ini kan makin ke perifer sebetulnya, secara global pun begitu. Ini sekarang di Afrika ini lagi meledak, menurut saya. Jadi di Afrika ini seperti Kenya tuh lagi seperti waktu kita mengalami Delta waktu itu. Jadi kekurangan oksigen dan lain sebagainya. Makanya di awal tadi saya bilang kalau status pandemi ya kita nggak bisa cawe-cawe, itu dunia gitu. Tapi kalau konteks Indonesia, saya sepakat dengan sampaikan ke Nadia, kita alhamdulillah kita syukuri kita aman gitu. Nah, artinya kita bisa cabut. Saya sepakat untuk mencabut itu. Nah, tapi ingat, di daerah perifer kita ada yang cakupan vaksinasinya masih buruk, mungkin ada koinfeksi dengan misalnya demam berdarah atau infeksi virus lain. Nah, itu yang harus diantisipasi, antara lain bagaimana nih kalau daerah itu kurang resources-nya, tenaga kesehatannya kurang, infrastrukturnya kurang, uangnya kurang, vaksinnya kurang. Nah, kalau ini dicabut harus ada juga mekanisme yang tadi untuk mengatasi kekurangan itu yang dibantu oleh pemerintah gitu. Dan dalam konteks inilah salah satu yang penting, sekali lagi, endemi itu bukan berarti kita aman, sebetulnya kondisi yang juga berbahaya ya. Dan oleh karena itu sekali lagi kewaspadaan ya,
bukan berarti seperti kemarin, tapi kewaspadaan dengan cara perilaku hidup bersih sehat itu menjadi sangat penting. Ya, kalau dalam kondisi normal, sehat gitu, kita mendengar endemi itu menyeramkan gitu. Tapi karena mungkin kita berangkat dari 3 tahun pandemi, mendengar endemi itu seakan-akan seperti, oh ini masa tenang, aman, segala macam. Padahal kalau dari normal ke endemi, kita takut juga gitu ya. Jadi mungkin ada sudut pandang yang harus kita miliki di sini bahwa endemi tetaplah endemi, walaupun mungkin kita berangkat dari pandemi gitu ya, terasanya lebih ringan dari pandemi, tapi ini pun butuh kewaspadaan gitu ya. Makanya saya suka ini Bang Timotius, sarkasme saya ya, sorry ya, ini dari keluar dari mulut harimau masuk mulut buaya, sebetulnya begitu pandemi ke endemi itu. Karena bayangkan nih Bu Nadia dan saya ini di 3 penyakit nih ya, TB, malaria, ya, HIV/AIDS itu endemi loh, dan itu coba kalau bicara, ya mohon maaf ini bukan berarti menginikan satu penyakit, bicara misalnya kondisi AIDS itu kan bukan hal yang bukan ringan ya, endemi seperti itu. Apalagi kalau bicara bahkan monkeypox yang sekarang menjadi epidemi, tadinya itu endemi. Dan kalau dilihat gejala klinis segala macam itu bukan hal yang kita bisa abaikan. Tapi bukan berarti, wah kita terus begini, enggak juga. Tapi ini maksudnya, saya sepakat dengan Kompas, kita harus, namanya berdampingan itu bukan berarti, yang namanya berdampingan dengan sesuatu yang bahaya, ya kita harus terus jaga konsistensi kita dengan perilaku yang bisa meminimalisir resiko. Iya, COVID-nya masih ada. Tadi penggambarannya, contohnya TB lah begitu. Tidak ada yang ingin ataupun menganggap enteng TB gitu. Nah, sama juga berarti ya kalau COVID jangan lantas karena sudah masuk endemi lalu kita anggap enteng. Oke, itu catatannya, dan menurut saya penting juga gitu kita mengambil sudut pandang tersebut gitu. Nah, saya ke Bang Melki. Kalau saya lihat ada 2 sisi nih kesiapan di sini Bang Melki. Dari kesiapan masyarakat tentunya dalam tadi sikap bahwa endemi tetaplah endemi. Jangan karena kita dari pandemi terus menganggap endemi itu enteng lalu kita abai gitu. Itu dari sisi masyarakat. Ada perilaku-perilaku yang harus diterapkan, harus dijalankan, dipertahankan. Tapi di sisi lain karena ini berbentuk endemi, tadi sudah dikatakan bahwa bisa saja terjadi ada kejadian luar biasa di tempat-tempat tertentu, ada lonjakan COVID di daerah-daerah tertentu dan coba dikunci di daerah itu agar tidak menyebar kemana-mana. Sehingga butuh kesiapan juga dari pemerintah, dari mungkin pemerintah daerah, aparat, semua terkait lah, tenaga kesehatan dan lain-lain begitu. Bagaimana kita bisa menjamin kita siap nih, Bang Melki? Ya, menurut saya yang disampaikan oleh Bu Siti Nadia dan Mas Diki tadi udah pas ya. Jadi prinsipnya karena kita sudah mengalami pengalaman cukup banyak ya dalam 3 tahun menangani pandemi COVID ini, mestinya di masa endemi ini pengalaman tersebut lebih mudah diterjemahkan dalam masuk era endemi ini. Sehingga kalau tadi kita bicara dari sisi masyarakat relatif sudah mulai berjalan, karena kita lihat ya hari ini itu bahkan sebelum status lingkungan menjadi endemi, sebenarnya perilaku keseharian kita itu sudah berada pada situasi endemi sebenarnya. Jadi kesadaran publik itu sudah mulai muncul. Nah, di saat yang sama juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga kalau saya cermati juga relatif sekarang juga lebih fleksibel dalam menghadapi kasus COVID yang tentu masih harus kita antisipasi ya. Misalnya pada waktu tertentu pemerintah pusat itu sering kali akan mengingatkan kita semua untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dalam masa ketika terjadi kenaikan kasus. Nah, demikian pula di daerah-daerah tertentu misalnya ketika terjadi kenaikan kasus juga itu mereka akan memberikan warning ketika masa pandemi dulu. Jadi kalau kita cermati kesiapan masyarakat dan pemerintah juga dalam kondisi menurunkan status dari pandemi ini umumnya sudah berjalan dengan baik. Nah, tapi saya setuju bahwa karena ini masih ada dan akan terus menghantui kita sampai betul-betul benar-benar bisa dikendalikan di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia, tentu studi tentang penanganan COVID ya, walaupun daerah endemi ini harus selalu kita sharing satu sama lain. Tadi Mas Diki sampaikan, mungkin kita di sini di Indonesia atau di Asia relatif sudah stabil. Tapi kita tidak pernah tahu tiba-tiba Cina meledak, tiba-tiba Afrika meledak. Ya mungkin saja varian baru yang muncul itu mungkin akan sedikit berbahaya. Nah, ini harus kita selalu antisipasi dalam waktu sehingga endemi ini tidak membuat kita sama sekali abai atau kurang waspada dengan
perkembangan penanganan COVID yang masih belum benar-benar tuntas di dunia ini. Mungkin sederhananya Pak Melki mewakili masyarakat gitu. Pertanyaannya, apakah saya harus khawatir begitu? Masihkah ada yang perlu saya khawatirkan? Kalau gitu Bang Melki? Kalau saya kira sampai dengan saat ini mestinya kita sudah lebih tenang ya, lebih bisa percaya diri, lebih bisa optimis menghadapi COVID-19 ini karena saya kira semenjak mulai kasusnya landai, semenjak Omikron itu, kalaupun ada kenaikan juga saya kira bisa dikendalikan dengan cepat oleh pemerintah dan masyarakat, kita sudah bisa mengatakan bahwa kondisinya di Indonesia terkendali. Nah, tapi tadi saya tadi ingatkan bahwa karena kita ini bagian dari interrelasi dengan dunia internasional yang demikian cepatnya, yang perlu kita antisipasi saya kira bukan lagi di tanah air, tapi mencermati apakah di dunia luar ini ada varian-varian yang berbahaya yang perlu kita juga lebih waspada ketika ada kenaikan kasus di belahan dunia yang lain. Oke, nah Dr. Nadia, berarti kalau kita bicara menjadi endemi itu, ini bukan hanya berbicara mengenai kerawanan penularan yang menurun karena antibodi yang sudah dimiliki hampir 100% orang Indonesia, tapi juga kita bicara bahwa negara menyatakan endemi karena negara siap menghadapi kalau ada lonjakan-lonjakan, bisa mengendalikan, begitu ya Dr. Nadia? Iya, artinya mengapa kemudian Indonesia ya kalau tadi disampaikan juga oleh Pak Melki dan Pak Diki bahwa kita tahu bahwa Indonesia itu kan sejak awal tahun 2023 tadi seperti saya sampaikan Omikron saja kita tidak mengalami lonjakan yang begitu besar dan kita dapat menangani kalaupun terjadi peningkatan kasus pada waktu itu. Nah, tentunya kondisi-kondisi ini sebenarnya Indonesia sudah kita ketahui sudah terkendali ya pandeminya, tapi kita tidak terburu-buru untuk segera menyatakan bahwa Indonesia ini sudah memasuki endemi ya, karena kondisi COVID-nya sudah terkendali. Nah, kenapa? Karena kita memang sepakat bahwa proses 3 tahun selama pandemi ini membutuhkan waktu untuk transisi, baik itu transisi dari sisi fasilitas pelayanan kesehatan kita menyiapkan, dan tadi juga Pak Diki sampaikan bahwa endemi itu bukan berarti COVID selesai, tapi COVID masih bisa berpotensi sehingga kita harus selalu memiliki rencana dan respon seperti apa terkait kesiapsiagaan kalau terjadi peningkatan kasus di level fasilitas pelayanan kesehatan dan juga di level masyarakat, surveillance yang baik untuk tetap bisa mendeteksi adanya peningkatan kasus. Selain itu juga edukasi kepada masyarakat supaya tadi tidak euforia ya Mas Timothy bahwa tidak pandemi lagi berarti sudah bebas semua. Hal-hal baik, praktek baik harus menjadi edukasi ya, seperti gaya hidup itu termasuk misalnya mengontrol penyakit-penyakit komorbid karena itu menjadi penting ya bahwa komorbid itu seperti penyakit hipertensi, diabetes itu faktor utama tuh penyebab fatalitas. Setuju, jadi memang tetap ada hal-hal yang harus dipertahankan termasuk itu tadi menjaga, mengetahui dulu dan juga menjaga kondisi komorbid kalau memang dimiliki. Tapi ini artinya apa khususnya untuk, karena kita tahu kan ini kan kita bicara bahwa Pak Presiden mengatakan 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi terhadap COVID-19. Nah, apa artinya ini kepada mereka yang tadi Dr. Nadia memiliki komorbid atau tidak divaksin, apakah mereka juga lebih terlindungi kah, dan status endemi ini kira-kira artinya buat mereka apa? Aman tidak saya nih? Karena saya tidak bisa divaksin, saya memiliki komorbid yang cukup kondisinya cukup buruk gitu, Dr. Nadia. Iya, dengan artinya masyarakat punya 99% kekebalan dalam tubuhnya, ini kan artinya kita memiliki pertahanan yang cukup di level masyarakat. Dan pertahanan yang cukup di level masyarakat ini membuat juga masyarakat ataupun individu yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi juga terlindungi karena mekanismenya seperti itu. Dan kita tahu bahwa mutasi yang terjadi ini membuktikan ya bahwa kondisi virus COVID-19 dengan subvariannya itu memang bisa lebih cepat menular. Tapi kalau kita lihat fatalitasnya itu hampir semuanya terjadi penurunan. Hanya saja pada kelompok-kelompok yang tadi memiliki resiko tinggi, lansia dan orang-orang yang punya komorbid. Kita dalam beberapa jurnal dilihat bahwa tidak terlalu banyak penurunan fatalitas, terutama pada kelompok-kelompok ini, ya. Tapi pada kelompok di luar ini yang usia produktif dan
dewasa, tidak ada komorbid, itu fatalitasnya turun sangat jauh. Nah, jadi dengan kondisi ini artinya ini yang sedang kita tunggu nih di Itagi ya, Mas Timothy. Apakah nanti di endemi ini vaksinasi COVID-19 ini akan kita lebih fokuskan pada kelompok-kelompok resiko tinggi ini, atau seperti apa? Ini yang kita sedang tunggu ya kondisinya. Jadi fatalitas khususnya untuk yang memang rentan memiliki komorbid sebenarnya masih sangat tinggi. Jadi ini yang harus diperhatikan. Belum turunlah angkanya. Mungkin kalau saya katakan sangat tinggi takutnya menimbulkan kekhawatiran. Tapi angkanya tidak menurun signifikan begitu dibandingkan dengan yang usia produktif. Kita akan kembali lagi dengan pembahasan lebih lanjut khususnya terkait dengan tadi bahwa kalau saat ini terkena COVID-19 pengobatannya tidak lagi ditanggung. Nah, ini mungkin harus dijelaskan lebih jauh. Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbicara mengenai peralihan dari pandemi memasuki ke endemi. Masih tetap membutuhkan kewaspadaan karena endemi pun masih bisa menjadi ancaman khususnya di daerah-daerah tertentu pada saat mengalami endemi ini. Namun seperti yang tadi kita bicarakan dalam segmen sebelumnya, seharusnya ini sudah bisa dikendalikan. Inilah yang menggambarkan keyakinan pemerintah untuk bisa memasuki endemi. Saya ke Mas Diki, kita tahu bahwa pada saat dalam 3 tahun terakhir ini seringkali kita dikhawatirkan dengan mutasi dari COVID-19 ini. Sebenarnya kan sampai sekarang COVID-19 ini tetap tidak ada obatnya, bisa dikatakan gitu ya Mas Diki. Belum ada obat khusus untuk COVID-19, tapi ada berbagai upaya untuk mengendalikan kalau terjadi lonjakan-lonjakan seperti KLB begitu. Nah, masih mengancamkah mutasi ini? Masih mungkinkah bahwa vaksin kita yang sudah kita dapatkan mungkin sudah sampai booster ini suatu saat tidak lagi bisa sekuat itu menahan, apalagi kalau COVID-19-nya sudah bermutasi lagi? Ya, sebetulnya obatnya ada, ada, Slovit dan lain sebagainya. Hanya kalau bicara efektivitas, nah sekarang ini menurun gitu, karena tadi mutasi yang terjadi pada khususnya di anak keturunan Omikron ini, khususnya sekarang yang mendominasi dunia hampir 100% tuh anak keturunan Omikron namanya XBB ya. Jadi XBB, nah XBB 15, 115 dan bahkan terakhir ada yang 119 yang diduga 50% lebih cepat menular. Nah, oleh karena itu kemampuan yang kita lihat dan sekarang masuk dalam varian under monitoring, ada namanya lainnya FU, tapi sebetulnya masih keluarga XBB juga, adalah kemampuan mereka dalam menurunkan efektivitas yang tadi disampaikan di sesi sebelumnya, imunitas yang terjadi di masyarakat, termasuk juga obat, efektivitas obat. Nah, ini yang sebetulnya memberi pesan, tadi Bang Melki juga sudah mengingatkan ya, bahwa nggak bisa kita mengandalkan, oh ini udah ada vaksin, udah imunitas bagus, obat juga beberapa sudah ada. Nah, nggak bisa hanya mengandalkan itu, karena virus ini masih terus berevolusi dan begitu efektif selama kita memberi kesempatan virus ini menginfeksi manusia. Kan virus ini nggak bisa bermutasi, berevolusi, kalau dia nggak menginfeksi manusia. Nah, ini yang masih terjadi. Nah, oleh karena itu, kondisi yang sudah bagus saat ini, kita harus lebih jaga dengan cara ya, kalau memakai masker, ya terus harus disarankan. Kemudian orang kualitas udara di dalam di luar ruangan dia ditingkatkan dan lain sebagainya. Itu yang akan memperkecil risiko virus ini bisa semakin bebas berevolusi, dan itu juga akhirnya mempertahankan vaksin tetap efektif maupun obat tetap efektif. Kekhawatirannya ini skenario buruknya ya, yang karena saya peneliti global security, dalam salah satu diskusi global kita adalah vaksin ini pada satu tahapan nanti bisa nggak efektif ketika yang lahir adalah varian yang betul-betul berhasil keluar dari belenggu atau kemampuan dia dalam menembus imunitas manusia. Nah, ini akibat kita hanya mengandalkan pendekatan kuratif gitu. Nah, ini tentu yang harus menyadarkan kita. Dan sekali lagi saat ini bahkan di ASEAN-nya, Thailand, kemudian Filipina dan juga Singapura ini sedang mengalami peningkatan kasus oleh FU, dan sekarang ada FU, ada FE ya, sebetulnya masih XBB juga. Nah, ini yang ya kita syukuri Indonesia nggak terlihat begitu ya. Tapi kan
Kita nggak bisa, itu kita nggak bisa. Tadi Bang Mega sekalian mengingatkan, ini kan kita bagian dari warga dunia. Nah, ke kondisi yang sudah baik ini ya kita jaga dengan cara apa? Antara lain ya kehati-hatian. Sederhana menjaga, bahkan mungkin meneruskan protokol kesehatan, bahkan tidak sampai full seperti waktu pandemi lah, tapi beberapa protokol kesehatan tersebut kita pertahankan. Cuci tangan saya rasa nggak perlu nunggu pandemi untuk meneruskan itu, masker saat sakit, tempat umum juga dipersilakan lah kalau mau menggunakan masker walaupun tidak diwajibkan. Sesederhana itu saja bisa menghambat mutasi ya. Sebelum saya lupa, ini menambahkan apa yang disampaikan Dr. Nadia ya. Karena begini, imunitas itu ada betul. Nah, ternyata riset saya baru baca pagi ini nih riset, karena saya mau bicara di Kompas. Riset di Jepang, kenapa negara maju selalu menghitung, karena bicara respon pandemi ini untuk pandemi berikutnya sudah di depan mata. Nah, sains tadi yang disampaikan Bang Melki itu penting untuk pengetahuan kita. Nah, ternyata di waktu Delta dan sebelum Delta itu namanya reinfeksi itu di bawah 1%. Di bawah 1%, kecil banget. Tapi setelah Delta dan terutama di turunan Omicron, itu orang bisa terinfeksi meskipun sudah booster itu 3 bulan rata-rata. Bahkan paling cepat ada yang 16 hari. Akibat apa? Akibat abai. Nggak peduli, nggak pakai masker dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus menyadarkan kita. Bukan berarti sudah punya imunitas saya nggak akan terinfeksi. Enggak. Dampak dari COVID ini yang paling penting adalah saat ini bukan masalah kematian dan keparahan, tapi jangka panjang. Oke. Nah, Bang Melki, bagaimana agar ini, karena tadi Mas Diki menggambarkan pentingnya bahwa kita tidak menganggap enteng ini. Mentang-mentang sudah masuk endemi, kita bahkan nggak menganggap endemi, kita anggap hilang gitu COVID-nya. Nah, ini tidak bisa, karena ini bisa menjadi ancaman. Sikap seperti itu akan bisa menjadi ancaman. Tanggung jawabnya bagaimana, dan terutama juga kekhawatiran masyarakat, Bang Melki, bahwa kalau sakit COVID sekarang ini sudah tidak lagi ditanggung oleh pemerintah. Ada kekhawatiran tersebut. Iya, saya kira begini ya. Pertama bahwa virus ini sendiri kan dia selalu bermutasi dalam 2 pola yang kalau kita lihat ya. 1, makin cepat penularan, 2, bisa juga makin berat dampaknya. Nah, kita bersyukur seperti tadi disampaikan oleh Mas Diki, bahwa kita ini bersyukur karena virus ini sekarang dia cuma makin cepat penularan tapi tidak makin berat dampaknya. Coba kalau andai kata, ya ini kita berandai-andai tapi ini kan the worst scenario ya. Yang kita paling takutkan itu tiba-tiba virus ini kemudian bisa menjadi lebih cepat dan lebih berat dampaknya. Ini yang paling berbahaya. Nah, pada titik inilah kemudian memang kita masih memberikan ruang bagi teman-teman di kampus ya. Dr. Nadia dan kami di Kemenkes dan Komisi 9, kami terus mendorong teman-teman seperti Mas Diki dan teman-teman di kampus ini perlu terus studi agar kita tahu bagaimana perkembangan virus ini dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan itu dia seperti sekarang ini, makin cepat tapi dampaknya tuh tidak terlalu berat atau makin lemah sebenarnya. Nah, dengan kita mengetahui terus-menerus studi tentang perkembangan virus ini, mudah-mudahan kita lebih waspada terhadap penularan virus COVID-19 yang masih mungkin terjadi. Nah, dari sisi kita sebenarnya masyarakat dan pemerintah, sekali lagi saya lihat karena pengalaman 3 tahun ini kita sudah mengalami yang paling buruk itu relatif itu kesadaran dari masyarakat dan pemerintah itu sudah makin kuat ya. Masyarakat sendiri kalau kita lihat itu kalau dia sakit flu misalnya, walaupun belum tentu dia itu kena COVID, itu secara sadar itu pasti pakai masker pasti. Yang kedua, kalaupun nanti dia bersin batuk itu pasti tangannya otomatis pakai yang perlu diajarin lah ya, pakai lengannya untuk menutup dan sebagainya. Jadi ada baiknya COVID-19 ini mengajarkan kita untuk pola hidup bersih dan sehat itu makin bagus dengan situasi yang ada ini. Dan terkait dengan pembiayaan tadi memang kita sudah dengarkan juga keterangan pemerintah bahwa karena ini dimasukkan dalam skema JKN yang itu secara di lapangan itu dilakukan oleh teman-teman dari BPJS Kesehatan. Nah, dengan dia diberlakukan sebagai endemi ini, status COVID-19 sama dengan penyakit-penyakit lain yang juga itu penanganannya ditanggung dengan skema JKN. Jadi apabila dia dibayar oleh pemerintah status kepesertaan di JKN, kartu bisa diperoleh oleh pemerintah itu
berarti akan ditanggung oleh pemerintah. Ada kurang lebih 120 juta yang disampaikan kemarin, itu benar. Sementara yang sisanya itu yang dibayarkan secara pribadi atau oleh majikannya atau oleh perusahaannya, itu akan ditanggung oleh pihak swasta. Dan menurut saya sih ini skema yang ke depan itu juga memang dalam undang-undang kesehatan yang baru juga kami lakukan untuk bagaimana berbagi beban dan peran antara pemerintah, individu, masyarakat, dan juga tentu dengan dunia usaha agar pembiayaan kesehatan kita di urusan COVID dan juga yang lain ke depan juga kita bisa berbagi beban dengan baik. Oke. Dan ini pun sebenarnya sudah cukup, skema ini sudah memang cukup memadai untuk masyarakat Indonesia, terutama dalam kondisi yang sudah bisa dikatakan terkendali dalam endemi seperti ini, gitu ya, Bang Melki ya. Betul. Nah, itu Dokter Nadia, bahwa kita kadang-kadang mendengarnya itu kalimat yang paling menggelegar, yang pendek saja, yang cukup menangkap kita, tidak ditanggung pemerintah gitu. Padahal sebenarnya mungkin boleh dijelaskan di sini, Dokter Nadia. Sebenarnya tidak sesederhana tidak ditanggung oleh pemerintah. Tadi Bang Melki sudah memberikan gambaran ini lewat JKN. Nah, mungkin apa yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa bukan COVID ini dilepas oleh pemerintah pembiayanya, tapi sekarang sudah ada memasuki sistem yang selama ini justru masyarakat gunakan untuk penyakit-penyakit lainnya. Mungkin apa yang harus diketahui oleh masyarakat, Dr. Nadia? Ya, tentunya pembahasannya kita tunggu finalnya ya. Begitu juga tadi disampaikan oleh Pak Melki ya, bahwa memang sudah ada beberapa skenario termasuk untuk 120 juta tadi. Ini memang kalau kita lihat 122 juta ini adalah memang untuk mereka yang memang secara ekonomi harus kita bantu ya. Artinya memang mekanisme ini memang sudah ada di dalam mekanisme jaminan kesehatan nasional. Dan untuk tentunya bahwa mengapa kemudian kita butuh waktu transisi ya untuk kemudian bagaimana COVID yang selama ini ditangani penuh oleh pemerintah dan kemudian sekarang menjadi penyakit yang artinya bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab individu masing-masing, sehingga tadi sampaikan Pak Melki bahwa kalau kita sampaikan bahwa gotong royong antara masyarakat yang tentunya membutuhkan bantuan dengan masyarakat swasta, ini yang akan sedang kita bahas untuk kita pertimbangkan dalam penanganan COVID ke depan. Dan masyarakat tentunya menantikan sesegera apa ini akan diputuskan, mungkin dari Dr. Nadia atau Bang Melki. Bang Melki mungkin? Ya, kalau kemarin sudah pemerintah sampaikan, kemudian juga saya kira Menko PMK juga sudah lebih detail menyampaikan, cuma soal waktu ya, jadi nanti keinginan politik presiden sudah disampaikan, kemudian juga political will pemerintah, Pak Menko PMK sudah disampaikan, dan sebenarnya skema ini juga bukan skema yang belum dipersiapkan. Saya tahu teman-teman Kementerian Kesehatan, teman-teman Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan juga sudah diskusi panjang soal ini. Jadi nanti kapan persisnya kita tinggal tunggu nanti penjelasan ataupun keterangan resmi pemerintah yang sekali lagi saya dengar sih sudah dibahas cukup lama. Ketika akan dibahas endemi pasti akan masuk dengan skema semacam ini. Oh, jadi itu otomatis itu. Oke. Hingga ada keputusan yang berlaku bagaimana, Dr. Nadia? Ya, sampai saat ini pembiayaan untuk COVID-19 termasuk vaksinasi, kemudian perawatan, juga untuk tes masih ditanggung oleh pemerintah. Oke, itu status yang masih berlaku hingga nanti ada diputuskan berbeda. Nah, mungkin Mas Diki, kedepannya apakah vaksinasi itu akan menjadi suatu yang mungkin rutinkah? Ya mungkin ini sudah kembali ke pribadi, lepas pribadi ya, bukan suatu yang ditanggung pemerintah seperti vaksinasi massal sebelumnya, tapi seperti vaksin flu gitu yang bebas dijual beli, siapapun yang membutuhkan silakan saja membeli. Akan seperti itukah gambarnya vaksinasi terhadap COVID-19 ini? Ya, secara global pun seperti itu ya, dan WHO bahkan sebelum mencabut Public Health Emergency International Concern COVID itu sudah juga mengeluarkan pedoman bahwa yang divaksin yang memang dalam kategori yang di awal sebelumnya Bu Nadia sudah sampaikan, kategori yang berisiko ya. Orang berisiko itu dari sisi dua sebetulnya kalau saya menyederhanakan ya, dari sisi kondisi tubuhnya, dari sisi pekerjaannya gitu. Kalau di sisi pekerjaan itu Bang Melki masuk, Bu Nadia masuk gitu, karena pergi-pergi orangnya. Nah itu contohnya. Kemudian di sisi kondisi tubuh ada karena dia masih masih punya komorbid, belum terkendali, mungkin dia ibu hamil, atau
dia lansia, itu kondisi tubuh atau kondisi lainnya. Nah, 2 itulah yang menjadi prioritas. Nah, sisanya ya tidak masuk kategori yang mandatori atau harus. Dan itu memang secara, bukan berarti tidak dipeduli, tidak. Memang secara kondisi ancaman kan risiko ya kan. Jadi kalau bicara risiko sudah sangat menurun. Nah, untuk meningkatkan perlindungan pada kelompok yang tidak masuk kategori risiko tinggi tadi, dia harus menjaga perilakunya, memakai masker, terus pola hidup bersih sehat, hidup sehat dan sebagainya. Selain ingat bahwa COVID ini adalah penyakit menular yang ditularkan melalui udara, sehingga pemerintah dan semua pihak harus meningkatkan kualitas udaranya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Sama seperti dulu zaman kolera mewabah, ya kualitas air diperbaiki gitu, supaya orang nggak terinfeksi melalui air itu. Nah, ini yang masih jadi PR saya kira. Dan sekali lagi saya ingin melihatnya masyarakat begini ya. Kenapa lalu COVID? Karena bagaimanapun ya, bahwa ancaman apapun penyakit kita harus utamakan lebih baik sakit itu tetap lebih buruk daripada sehat atau mengobati gitu. Jadi lupa sih istilahnya. Nah, itu yang harus kita tetap anut gitu. Jangan sampai, kalau mohon maaf saya orang Sunda, kumangke, nggak begitu, nggak boleh. Karena COVID ini ada long COVID-nya. Seperti HIV ada AIDS. Sama seperti misalnya polio ada kelumpuhan. Dan banyak sekali. Dan riset menunjukkan saat ini ternyata terinfeksi berulang, terutama lebih dari 2 kali COVID, ternyata menimbulkan masalah, menurunkan fungsi imunitas dan lain sebagainya. Termasuk bahkan ada sifat onkogenik dari COVID, yaitu menyebabkan kanker. Nah, ini saya bukan menutup dengan menanggut-nangguti, tapi itu pentingnya. Karena namanya strategi komunikasi risiko adalah menyampaikan pada publik dan semua stakeholder. Stakeholder saya ini ada 2 nih, orang pemerintah, orang legislatif. Mereka harus tahu risikonya apa. Perkara nanti meresponnya, ya udah, pokoknya saya sudah sampaikan risikonya, termasuk untuk publik. Jadi tetap lebih baik mencegah daripada mengobati, begitu mungkin ya tadi disampaikan. Betul, Bang. Oke, Mas baik. Timothy, boleh sedikit mungkin pesannya ini merespon Pak Diki. Ini jadi penting untuk masyarakat bahwa kita tahu tadi ada resiko long COVID yang bisa tentunya terjadi. Nah, oleh karena itu jangan dianggap enteng COVID ini. Jadi setelah pandemi kita tetap waspada. Kalau memang harus mendapatkan pengobatan, harus isolasi lakukan karena ada resiko long COVID kalau kita tidak mendapatkan pengobatan yang benar. Itu mungkin yang ingin kami sampaikan ke masyarakat. Terima kasih Mas Timothy. Terima kasih Dr. Nadia. Bang Melki mungkin ada pesan juga khususnya untuk masyarakat. Kalau dari kami yang terakhir, tentu karena ini sudah masuk pada masa endemi, tentu edukasi publik dari kita semua ya, dari media massa, teman-teman dari kampus, dari pemerintah dan semua tokoh masyarakat perlu semua disinergikan bersama sehingga masyarakat betul-betul mempunyai pemahaman dan juga perilaku yang sama menuju era endemi yang sudah kita sementara lalui. Itu aja sih catatannya. Jadi jangan anggap enteng dan perlu kerja bersama untuk mencegah ini agar tidak menjadi sesuatu yang membahayakan masyarakat lagi. Ya tentunya kita melangkah, ya sekarang sudah kelihatan senyumnya gitu ya, maskernya tidak perlu seterusnya dipakai. Masih ada satu aja. Waspada ya, satu aja PR kita. PR kita itu adalah mbahnya COVID ini, TB ini masih belum beres. Ini PR kita. Itu mbahnya di TB itu. Oke. Tapi kita berterima kasih bahwa semua upaya yang sudah dilakukan, termasuk juga masyarakat yang mengambil bagian dalam vaksinasi dan lain-lain, ini ya yang membawa kita akhirnya bisa turun ke pandemi, termasuk juga mereka yang bekerja dalam hal ini Dr. Nadia juga, Bang Melki juga, dan juga Mas Diki juga terlibat dalam membawa kita turun dari pandemi ke endemi. Kita berterima kasih juga. Salam sehat untuk semuanya, Mas Diki, Bang Melki, dan juga Dr. Nadia. Terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat untuk semuanya. Kami akan kembali lagi saudara dengan informasi lainnya. Nanti kami akan hadirkan informasi terkait Muhammad Fajri, jenazah dari Muhammad Fajri, pria penderita obesitas dengan bobot 300 kg, dimakamkan dengan bantuan petugas gabungan Basarnas dan Damkar. Kami akan kembali dengan pembahasan apa bahaya dari obesitas. Nanti Bayu Sution akan hadir ke hadapan Anda untuk membawakan perbincangannya.